Selamat siang anak-anak. Siang ini kita belajar matematika ya. Dimana kali ini kita belajar mengenai pecahan ya. Kita belajar mengenai pecahan dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda ya. Itu dia. Nah, apa itu pecahan? Pecahan artinya sebagian dari keseluruhan, ya, sebagian dari keseluruhan. Nah, anak ibu perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Di mana yang kita beri warna ini nilai pecahannya adalah 1/2, karena ada satu yang diberi warna dari dua bagian yang sama. Jadi pecahannya adalah 1/2. Kemudian berikutnya di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang diberi warna ini nilai pecahannya adalah 1/4. Karena ada satu yang diberi warna dari keseluruhannya yaitu 4. Ya, 4 bagian yang sama. Demikian juga berikut di sini. Ada satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, yang diberi warna ini nilai pecahannya adalah 1/3. Karena ada satu yang diberi warna dari 3 bagian yang sama. Ya, kemudian berikutnya juga di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama, di mana yang diberi warna ada 3 bagian, berarti 3/4. Nah, inilah arti dari pecahan, sebagian dari keseluruhan, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan diantaranya adalah pecahan biasa. Ya, ini namanya pecahan biasa. Ada namanya pecahan campuran. Mengapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ya, ada. Berikutnya adalah persen. Ya, dengan simbol seperti ini. Persen artinya per 100. Ya. Kemudian ada namanya pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ada bilangan dia berbentuk berkoma. Nah, inilah jenis-jenis dari pecahan ya. Sekarang anak ibu perhatikan pecahan biasa ditulis dalam bentuk ya. Pecahan biasa ditulis dalam bentuk A/B ya, A/B, di mana A dan B adalah bilangan bulat selain 0. Kalau dikatakan bilangan bulat itu artinya bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi kalau dalam pecahan A dan B ini tidak boleh dia bernilai 0. Ya, itu dia artinya. Nah, kalau kita mau mengenal pecahan ya A/B, di mana A itu disebut dengan pembilang, kemudian ini tandanya per, kemudian bagian bawah ini atau B ini disebut dengan penyebut. Berarti A/B berarti pembilang per penyebut. Ya, itu dia maksud dari A/B. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 5 kotak. Ya, 5 kotak dengan bagian yang sama. Di mana yang diberi warna merah ada 2 bagian, dari keseluruhannya ada 5. Berarti nilai pecahannya adalah 2/5. Nah, inilah yang perlu anak ibu ketahui mengenai pecahan itu sendiri. Kemudian ya, sekarang kita masuk operasi hitung yang pertama pada pecahan, yaitu penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan yang kita pelajari hari ini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan contoh pertama berikut. Nah, di sini soalnya adalah 1/6 ditambah dengan 2/6. Ya, 1/6 ditambah 2/6. Nah, untuk menjumlahkan pecahan, yang pertama sekali yang ibu perhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebut dari pecahan itu sama? Nah, kalau memang penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya tetap tidak perlu kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Penyebutnya 6, tetap 6. Jadi 3/6. Nah, 3/6 pecahan ini
masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah dengan cara mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya. 3 dengan 6, FPB-nya adalah 3. Ya, jadi sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi hasil penjumlahan dari 1/6 ditambah dengan 2/6 adalah 1/2. Nah, ini dia ya anak, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua berikut. Ya, soalnya adalah 6/8 ditambah 5/8. Nah, di sini perhatikan penyebutnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. Berarti 6 ditambah dengan 5. Ya, 6 tambah 5 hasilnya adalah 11/8. Ya, 11/8. Nah, kalau kita perhatikan di sini 11/8, pembilangnya ini lebih besar bilangannya daripada penyebutnya. Nah, ini kita harus sederhanakan. Ya, kita harus sederhanakan dengan cara mengubahnya ke pecahan campuran. Caranya adalah 11 dibagi 8. Itu sama dengan 8 kali berapa bisa mendekati 11? Yang bisa adalah 8 kali 1. Di mana 11 dikurang 8 sisanya adalah 3. Jadi 11 bagi 8 pecahan campurannya adalah 1 3/8 ya. 1 3/8. Jadi hasil dari penjumlahan 6/8 tambah 5/8 adalah 1 3/8. Itu dia ya nak. Nah, kemudian kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sini soalnya adalah 1/4 ditambah dengan 2/8. Nah, ibu coba perhatikan apakah penyebutnya ini sudah sama. Ternyata penyebutnya ini berbeda. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita harus mencari KPK dari penyebut pecahan itu sendiri, yaitu KPK dari 4 dengan 8. KPK dari 4 dengan 8 adalah 8. Ya, jadi kita buat di sini per 8 ditambah dengan per 8. Nah, untuk selanjutnya adalah setelah dapat KPK-nya, kita bagi dan kali. Caranya adalah 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2/8. Ya. Kemudian ini 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. 1 dikali 2 sama dengan 2/8. Jadi yang mau kita jumlahkan sekarang adalah 2/8 ditambah 2/8. Hasilnya adalah 4/8. Nah, 4/8 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan. Ya, berarti kita harus mencari FPB-nya. FPB dari 4 dengan 8 adalah 4. Berarti 4 bagi 4 hasilnya 1, 8 bagi 4 hasilnya 2. Ya. Jadi penjumlahan 1/4 ditambah 2/8 hasilnya adalah 1/2. Itu dia ya nak. Oke, kita lanjut contoh yang keempat berikut. Ya, soalnya adalah 4/5 ditambah dengan 15/10. Ya, 4/5 tambah 15/10. Nah, cara yang pertama tadi ibu bilang kita harus mencari KPK. KPK dari 5 dengan 10 adalah 10. Ya, jadi kita buat di sini per 10 tambah per 10. Ya, KPK 5 10 adalah 10. Nah, kemudian kita bagi dan kali. Ya, 10 ya 10 dibagi 5 kalikan 4 ya. 10 bagi 5 itu sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8/10. Kemudian 10 dibagi 10 1 kali 15 sama dengan 15/10. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Berarti pembilangnya 8 dengan 15. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 23/10. Ya, 23/10. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya 23/10, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita ubah ke pecahan campuran ya. 23 bagi 10. 10 kali berapa bisa mendekati 23? Ternyata 10 kali 2 yaitu 20.
Jadi 23 dikurangi 20, sisanya adalah 3. Jadi 23/10 pecahan campurannya adalah 23/10 ya, 23/10. Jadi hasil akhirnya adalah 23/10. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini ya, mengenai penjumlahan pecahan dan bagaimana caranya serta pengertian dari pecahan itu sendiri. Jadi Ibu harap anak Ibu sudah paham apa itu pecahan dan bagaimana cara menjumlahkan pecahan, baik yang penyebutnya sudah sama atau penyebutnya sudah berbeda ya. Nah, untuk memantapkan kamu lagi memahami mengenai penjumlahan pecahan tersebut, nah di sini ada Ibu berikan latihan. Jadi silakan anak Ibu kerjakan dengan baik ya, kerjakan dengan baik. Nah, setelah selesai kamu kerjakan, kamu foto lalu kirim ke WA Ibu ya. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Aku harap anak Ibu sudah paham. Oke, Bu akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih.